anak dua-duanya sekolah bola. Ya. Ya cita-citanya, ya Dek. Ya, Pengennya begitu kan? pengennya kita- main dekati di Eropa di luar sana Amin. dan ya begitulah menjadi pemain top, bisa Wih. membanggakan negara juga. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi pemain versi terbaiknya Diego, bisa main buat timnas nanti mudah-mudahan ya. Tapi ya masih panjang perjalanan, makanya perjuangannya dimulai dari muda-muda seperti pemain-pemain lain. Cuma mungkin kita punya kesempatan buat kirim anak-anak ke luar. Ya nanti Diego rencana bulan Agustus berangkat Kemana? ke Prancis sama kayak Leo. Kalau Leo kan udah 6 bulan ini udah di Ya. sana kan. Klub bolanya di mana nya? Atau di daerah mana? Klub Di Prancis di kotanya namanya Evian. Melepas kedua anak mungkin untuk sekolah di luar sebagai orang tua. Iya, Gimana, berat Mas? pasti, anaknya juga berat pasti. Cuma ya itu pilihan kan, itu pilihan dan anaknya juga mau. Bahkan Diego juga kemarin mungkin sebelum Desember mungkin masih ragu gitu kan, kapan mau berangkat karena memang masih muda banget. Tahun ini baru 13 gitu ya. Tapi setelah kemarin lihat fasilitasnya, lihat gimana kakaknya berinteraksi sama teman-temannya, dia ada punya keyakinan lebih lah untuk berangkat tahun ini dan berjuang gitu dari muda. Ada kekhawatiran nggak sih Mas sebagai orang tua mungkin seperti apa? Pastilah, pasti tiap orang tua pasti punya kekhawatiran sama anak-anaknya, apalagi namanya atlet ya, dan sepak bola juga ada risiko cedera gitu ya, risiko mereka dalam persaingan dengan pemain-pemain lain gitu, karena ada jutaan anak yang punya mimpi yang sama kan. Untuk jadi elite players ya butuh dedikasi yang sangat tinggi gitu. Tapi ya kita selalu mendoakan dan kita percaya anak-anak ada di tempat yang tepat dan mereka juga punya punya mental, punya keinginan, punya persistensi yang bagus ya, udah ditujukan selama ini. Ya kita doakan yang terbaik. Diego sempat meyakinkan papa juga nggak? Apa? Sempat meyakinkan papa juga nggak untuk bisa berangkat akhirnya nyamperin kakak Leo? Sempet juga sih, soalnya papa rada ragu juga sama akunya udah siap atau belum, tapi untung bisa meyakinkan. Kita tes terus. Soalnya kan yang kita takutkan kan kalau udah berangkat ternyata mentalnya belum siap, akhirnya nggak fokus di bolanya, malah problem kan. Kita nggak mau begitu, kita nggak mau maksain. Jadi benar-benar sampai anaknya siap, sampai anaknya benar-benar kita percaya bisa dilepas. Nah kebetulan ada kakaknya di sana yang udah punya pengalaman nanti sama 10 bulan pertama gitu kan. Jadi udah bisa, apalagi dia sama Diego sama Leo kan deket banget sebenarnya. Jadi bisa ya selain kakak adik sahabatan dan bisa berteman, bisa ngomong adiknya juga lah. Ya. Nggak Mas bisa. akan rencana berkarir di luar juga nggak sih? Mengingat kan sekolah bolanya di luar nih, Ya. akan jadi atlet di luar juga nggak sih? Ya pengennya gitu ya dia ya. Pengennya gitu. Pengennya gitu, tapi ya persaingannya kan pasti ketat ya. Dan memang kalau di akademi yang anak-anak ini ikuti di SEF, mereka memang punya network klub-klub di Eropa ya, di Prancis, di Swiss, di Italia gitu. Jadi kesempatan mereka untuk di scouting sama talent scout di sana lebih besar gitu. Nah sekarang kan tahun-tahun awal saya cuma minta sama kayak Leo gitu ya, tahun pertama saya cuma minta adaptasi aja, nggak usah mikirin harus kejar target atau apa, enggak, adaptasi aja sama budaya, sama pola latihan, sama kebiasaan baru, tiap hari harus latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, masih harus mikirin sekolah juga, karena kalau nilainya jelek nggak bisa latihan gitu kan, harus ada tambahan jam buat belajar, jauh dari orang tua, itu dulu aja gitu. Dan kita ngerasa bangga banget dan kita yakin Diego juga bisa ngelewatinnya nanti, karena dari 3 bulan pertama kemarin sama sekali Leo nggak minta pulang, nggak drama, nggak nangis, nggak segala macam. Walaupun kita tahu berat dan mungkin ada momen-momennya dia down gitu ya, karena mungkin di latihan dia rasa terlalu berat gitu kan dengan apa yang dilatih di sini sama di sana, ada perbedaan sedikit gitu. Tapi setelah 3 bulan dia ngerasa lebih nyaman, dia bisa catch up dengan pola latihannya dan bisa mulai ngembangin diri lebih lanjut lagi, lebih percaya diri dalam pergaulan juga sama teman-temannya udah mulai deket, akhirnya bisa bersahabat, bisa berteman sama teman-teman seangkatannya. Ya harapannya nanti Diego juga bisa seperti itu. Seperti apa sih? Nah gimana tuh Dek? Aku sih emang kayaknya karena papa awalnya emang udah suka bola, Jadi ada influence di sana ya? ada influence di sana, semakin latihan semakin suka lagi, jadinya emang fokusnya di bola, pokoknya bola nomor 1 lah. Mas mungkin gimana nih istri ketika menanggapi permintaan anak untuk sekolah di luar?
Iya, pada dasarnya pasti akan kasih support yang terbaik ya. Aku sama Dona biasanya sekata sih, dan banyak diskusi juga di belakangnya gitu. Tapi biasanya kita akan apa namanya, menyepakati hal-hal itu secara bersama-sama gitu. Tapi pasti seorang ibu akan jauh lebih berat ya, lebih emosional mungkin gitu. Dan memang sekarang dengan teknologi kita dimudahkan sekali gitu, bisa video call tiap hari gitu kan. Jadi rasanya mungkin secara fisik jauh, tapi secara ikatan emosional kita tetap dekat gitu, tetap apapun diobrolin. Bahkan Leo sekarang perkembangannya dibandingin kalau pas di Indonesia, dia lebih banyak curhat, lebih banyak cerita sama kita. Lebih terbuka ya, Mas? Iya, jadi lebih terbuka gitu, jadi lebih enak buat ngajak ngobrol gitu kan. Nah, beda sama Diego. Kalau Diego mungkin udah belajar, kakaknya nggak ada, dia udah mulai deket juga nih sama kita, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa diskusi gitu kan. Jadi seru juga. Mas, nggak bisa dipungkiri untuk sekolah khusus apalagi di luar negeri itu membutuhkan biaya yang luar biasa ya. Nah, itu sendiri dibicarakan juga nggak sih ke Diego dan Leo untuk mereka belajar juga tanggung jawabnya di sana supaya tidak mengecewakan? Oh iya, kita ada diskusi juga, dan apa namanya, kita juga mengingatkan bahwa hal ini jangan jadi beban. Jadikan tanggung jawab tapi jangan jadi beban gitu. Papa mama akan selalu support sampai di titik mereka memang merasa kayaknya bukan ini deh dunia saya gitu ya. Ya silakan bicarakan lagi sama kita, lalu apa? Jadi kita ajak diskusi. Nah, kita pengen anak-anak dari kecil udah bisa ngambil keputusan gitu, belajar ngambil keputusan. Kita sebagai orang tua hanya kasih guidance gitu ya, positif negatifnya apa, kalau ambil keputusan ini efeknya ke depan apa gitu kan. Nanti mereka bisa diskusi, bisa banyak ngobrol sama kita gitu. Jadi kita nggak pengen terus karena misalnya biaya atau apa terus mereka jadi beban, jadi malah nggak produktif nantinya. Biarin mereka berkembang dengan apa namanya, dengan natural aja gitu. Kita sebagai orang tua udah punya kewajiban buat support mereka sebaik mungkin. Diego, punya orang tua yang full support untuk kamu gimana? Aku sebenarnya sih lebih ke lega sih sama apa ya? Seneng pasti. Soalnya disupport juga sama papa dan ya senang aja. Apalagi kalau ditonton, lagi main ditonton, wah senang banget ya. Mas, berarti Langsung semangat. anak-anak nggak ada yang tertarik untuk terjun ke dunia entertain ya? Ngikutin orang tuanya gitu? Ada nggak deh? Nah, nanti kan kalau Jadi perempuan Belum Mas. kali, belum. ini kan Sabrina akan ditinggal sama kakak-kakaknya, seperti apa sih nantinya nih? Oh iya, ber- Cabi udah bareng-bareng. nanya-nanya mulu aku gitu. Cuma ya kita kasih pengertian bahwa kakaknya pun karena usia ya, beda 2 tahun gitu kan. Jadi mungkin kesempatan untuk pergi, kakak Leo dulu, terus Diego sekarang nyusul Sabrina mungkin nanti kalau udah lulus SD, baru kita mulai apa namanya, sebenarnya dari sekarang sih udah mulai dipikirin maunya apa. Karena Sabrina sendiri belum ada satu yang benar-benar dia, aku mau ini gitu, masih sedikit ganti-ganti gitu kan. Kalau dulu dia sempat intens di gimnastik, cuma gara-gara pandemi jadi jarang latihan di gym. Terus dia mulai bosen karena harus latihan di rumah, jadi akhirnya dia berhenti gimnastik. Terus sempat piano juga cukup lama, tapi dia juga kurang tertarik sama piano. Sekarang lagi baking, lagi gambar-gambar, lagi berkerajinan tangan gitu. Tapi ya kita lihat nanti di mana sebenarnya Sabrina mau berkarirnya sebagai apa, ya kita support juga gitu. Tapi memang ada kemungkinan kalau Sabrina nanti harus berangkat juga, ya berarti tiga-tiganya di luar dan mungkin Dona yang ikut ke sana. Ngobatin kangen sama anak yang lagi jauh gimana, Mas? Wah, ya video call, banyak ngobrol, kadang bisa chatting berjam-jam gitu kan, bisa ngobrol di video call juga lumayan lama gitu kan. Dan ya jadi apa ya, rutinitas baru yang seru juga buat kita gitu. Cuma masalahnya kan kadang perbedaan waktu kan, karena dari pagi bangun tidur sampai malam, makan malam itu biasanya udah padat di agendanya. Jadi biasanya harus nunggu sampai malam, nah di sini udah tengah malam kan, udah lewat jam 12 tuh baru ngobrol. Siap. Mas Darius, alasannya ke Prancis nggak milih Italia atau Inggris? Kenapa, Mas? Dari sekian banyak tempat yang kita coba cari yang memang bisa untuk minor student yang di bawah umur ya, dan kita ngerasa secure gitu, ya memang adanya di CEF. Sebenarnya ada 2 negara sih pilihannya, di US sama di Eropa. Cuma kita pikir kultur sepak bolanya lebih bagus di Eropa gitu, jadi ya kita pilih di CEF gitu. Sebenarnya banyak, ada beberapa opsi yang lain, cuma kita sebagai orang tua ngerasa mungkin kurang secure untuk jarak yang cukup jauh gitu ya. Anak-anak harus tinggal di luar sistem gitu kan, dan sekolahnya juga ke public school gitu. Mungkin secara apa namanya, adaptasi mungkin butuh effort lebih ya.
Jadi kita cari yang memang international school, jadi bahasanya juga bahasa pengantarnya bahasa Inggris, mereka lebih cepat adaptasi. Dan kalau kayak bahasa lokalnya bahasa Prancis, orang-orang bilang kan biarin aja, ntar juga mereka bisa sendiri gitu kan. Ya. Oke. Terima kasih. Mas, satu lagi Mas, Rans Cilegon Mas. Mungkin impian kamu satu lapangan untuk sama siapa? Mau main sama Sebenarnya siapa? sih mau mainnya sama Ronaldo. Tapi Waduh, kan jauh. dia udah umurnya udah lebih lah. Tapi Iya, sama kalau Mbappe. Sekarang Mbappe, Pedri bisa dikejar. Wih, mudah-mudahan, amin, amin. Kehilangan waktu masak-masak sama anak dong atau gimana kan biasanya masak-masak. Masih nih, kita 2 hari ini ya. Malam ini juga mau dinner nih sama Dona sama Sabrina, ya Leo yang mungkin nggak bisa bareng ya. Cuma kayak kalau kemarin kita liburan nyamperin dia, akhirnya kita makan bareng, di apartemen juga kita masak bareng gitu kan. Terus nanti ada rencana April dia ada libur spring, kemungkinan besar dia pulang.